wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Dianti Rukmini, NIM saya 1814080076. Saya berasal dari jurusan Tadris IPA Fisika B Angkatan 18 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Nah, materi subbab yang keenam yaitu tentang referensi. Nah, masuk ke materi pertama yaitu pengertian referensi atau daftar pustaka. Referensi adalah sesuatu yang digunakan pemberi informasi untuk menyokong atau memperkuat pernyataan dengan tegas. Pentingnya menulis referensi dalam sebuah karya ilmiah. Dalam teknik menulis buku atau karya ilmiah memerlukan informasi yang akurat untuk menunjang isi buku. Informasi tersebut bisa ditemukan dalam berbagai bentuk, baik melalui buku cetak, website, atau beragam informasi dari media cetak maupun digital. Semua referensi tersebut bisa disebut sebagai daftar referensi atau rekomendasi bacaan. Dalam aktivitas intelektual, daftar referensi dipakai sebagai sumber informasi untuk mendukung penulisan karya-karya tulis ilmiah dan berbagai bentuk tulisan. Selanjutnya, cara menulis referensi dari jurnal. Yang pertama yaitu adanya nama penulis, yang kedua adanya tahun terbit jurnal, yang ketiga ada judul jurnal, keempat adanya nama penerbit, kelima mencantumkan informasi tentang volume atau edisi jurnal, keenam adanya link URL untuk mengakses jika jurnal tersebut bersumber dari jurnal online, dan yang terakhir adanya tanggal akses jurnal. Nah, selanjutnya adanya tata cara penulisan daftar pustaka. Yang pertama adanya nama penulis, yang kedua adanya tahun terbit. Setelah nama, cantumkan tahun terbit dari buku yang teman-teman gunakan sebagai referensi. Yang ketiga adanya judul buku. Tuliskan judul buku itu secara lengkap, apa judul buku yang telah teman-teman cari. Dan yang terakhir adanya kota dan nama penerbit dari buku tersebut. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita untuk menulis kutipan body note, endnote, dan footnote. Nah, yang pertama yaitu kutipan body note. Yang pertama, silakan buka file Microsoft Word yang ingin saudara atau teman-teman berikan referensi di footnote. Kemudian silakan teman-teman pilih paragraf mana yang ingin teman-teman berikan referensi. Body note dengan meletakkan kursor teman-teman di akhir paragraf yang dipilih. Selanjutnya pilih tab menu reference, insert citation, add new source, maka akan muncul halaman box create source. Lalu silakan teman-teman isi referensi yang teman-teman miliki dengan sesuai yang diminta pada setiap kolom. Setelah teman-teman isi semua, selanjutnya klik OK. Maka akan muncul body note atau catatan tubuh seperti gambar yang telah dimunculkan pada Microsoft Note nantinya. Jika teman-teman ingin menambah halaman referensi pada body note, silakan klik pada body note tersebut hingga keluar simbol drop down list. Klik simbol drop down list tersebut, lalu pilih edit citation. Lalu isi halaman referensi yang ingin ditambahkan di body note. Maka teman-teman sudah berhasil membuat body note atau catatan di Word. Nah, selanjutnya yaitu bagaimana pengutipan footnote. Yang pertama, silakan buka file Word yang ingin diberi referensi di footnote. Kemudian silakan teman-teman pilih paragraf mana yang ingin teman-teman berikan referensi footnote dengan meletakkan kursor teman-teman di akhir paragraf yang dipilih. Selanjutnya pilih tab menu reference, insert footnote. Setelah klik insert footnote, maka akan muncul catatan kaki yang siap teman-teman isi dengan referensi yang dimiliki. Untuk membuat footnote, selanjutnya teman-teman tinggal ikuti langkah 1-4 tadi, maka teman-teman telah berhasil membuat footnote atau catatan kaki di Word. Untuk kutipan endnote, sama halnya dengan catatan pengutipan. Bagaimana cara pengutipan footnote? Hanya saja endnote ini terletak di bagian akhir sebuah makalah atau karya ilmiah. Selanjutnya, langkah membuat referensi dari Google Cendekia. Yang pertama, buka halaman website Google Scholar. Ini linknya sudah saya sertakan di dalam PPT saya ini. Yang kedua, pada kotak pencarian, masukkan judul artikel yang akan dikutip sebagai rujukan. Yang ketiga, pada hasil pencarian dengan item atau judul yang sesuai with title, sehingga muncul beberapa style pengutipan. Yang keempat,
Pilih atau blok item pengutipan pada bagian font cover, kemudian klik kanan dan pilih copy. Langkah selanjutnya, buka halaman naskah yang sedang ditulis. Pada bagian daftar pustaka, tempel atau paste rujukan yang sudah di-copy sebelumnya. Dan yang terakhir, modifikasi sesuai dengan panduan penulisan yang ada. Selanjutnya, langkah membuat referensi dari Mendeley. Yang pertama, teman-teman install dulu aplikasi Mendeley. Yang kedua, buka aplikasi Mendeley. Yang ketiga, masukkan semua referensi yang telah kita gunakan, baik itu karya ilmiah ataupun jurnal, baik itu e-book ataupun yang lainnya. Lalu masukkan pada Mendeley desktop dalam bentuk PDF. Keempat, hubungkan Mendeley dengan Microsoft Word. Jika semua referensi dokumen telah ditambahkan ke folder, selanjutnya kita harus menghubungkan Mendeley dengan Microsoft Word agar bisa digunakan. Caranya, klik menu Tools atau selanjutnya install Microsoft Word plugin pada Mendeley desktop. Nah, selanjutnya buka dokumen yang telah dibuat untuk meletakkan daftar pustaka. Jika sudah selesai mengutip kalimat dalam jurnal, klik reference, selanjutnya insert citation, selanjutnya go to Mendeley, klik jurnal referensinya, klik cite. Apabila ada jurnal yang kurang memiliki keterangan seperti tahun publish, penulis, dan lain-lain, maka dapat diedit dengan cara klik reference, insert citation, go to Mendeley, klik jurnal referensi, keterangan tahun publish, penulis, dan edisi jurnal, klik type. Jika ingin mengutip kalimat dari sebuah buku, maka referensi bisa ditambahkan. Caranya, klik reference, insert citation, go to Mendeley, edit the file, edit the entry manually, masukkan keterangan buku, klik save, klik save. Membuat daftar pustaka otomatis, itu klik reference, insert bibliografi, metode penulisan citasi, klik reference, style, pilih jenis pembuatan citasi. Selanjutnya sudah done. Nah, selanjutnya bagaimana langkah membuat referensi dari Zotero. Langkah yang pertama yaitu download dan install aplikasi Zotero. Setelah itu, buka aplikasi Zotero, lalu tambahkan sumber referensi dengan cara klik new item, pilih salah satu jenis referensi, misalnya buku, jurnal, ataupun yang lainnya. Selanjutnya, setelah pilih buku, maka masukkan data sesuai buku referensi, mulai dari judul buku, penulis, tahun terbit, kota terbit, hingga penerbit. Setelah selesai, klik enter. Langkah ketiga, pilih file dari dokumen dan buka file yang akan dibagikan, daftar isi, lalu pilih Zotero dan klik EDD atau edit bibliografi untuk menambahkan daftar pustaka. Langkah keempat, setelah itu muncul tampilan, lalu pilih citation style sesuai kebutuhan. Teman-teman dapat memilih citation style atau model bentuk daftar pustaka yang telah tersedia. Misalnya, pilih Chicago Manual of Style 17 edition dalam kurung full note, lalu klik OK. Nah, langkah yang terakhir selanjutnya akan muncul tampilan daftar pustaka secara otomatis. Nah, itu tadi penjelasan dari saya tentang bagaimana cara kita menulis referensi dari berbagai macam sumber, baik itu bisa dari Zotero, Mendeley, dan lain sebagainya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.